Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat berjumpa kembali di channel Agus Kopdas. Nah, teman-teman, sudah 2 tahun ini saya tidak membuat konten ya. Untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para subscriber saya yang tetap setia sampai saat ini. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba membuat konten yang lain dari biasanya. Biasanya itu saya akan membuat sebuah konten berupa tulisan lah ya, cerpen atau cerita bersambung. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah konten kisah kehidupan yang akan saya ceritakan langsung. Semoga kalian suka. Karena ini video pertama, mungkin akan banyak kekurangan dan kesalahannya. Untuk itu saya tidak menutup diri menerima saran dan kritik supaya saya lebih menyempurnakan video-video saya ke depannya nanti. Di video perdana ini saya akan membawakan sebuah kisah dengan judul Cinta untuk Dinda, di mana kisah ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang wanita yang sedari kecil sudah disia-siakan oleh orang tuanya. Bagaimana dia menjalani kehidupannya, hidup tanpa tahu siapa orang tuanya, sampai dia dewasa dan pada akhirnya dia pun berniat mencari tahu siapa orang tuanya. Nah, bagaimana selengkapnya kisah ini? Silahkan ditonton video ini sampai selesai. Nah, untuk kalian yang belum bergabung, silahkan bergabung dulu di channel saya dengan cara subscribe channel saya ya. Selamat menyaksikan. Nah, kawan-kawan, kisah ini dimulai pada sekitar tahun 1990-an. Di suatu hari, 3 orang sedang berjalan menyusuri jalan tanah setapak menuju sebuah perkampungan. Dan jalan setapak ini becek ya, karena habis diguyur hujan deras. Berjalan beriringan. Yang paling depan laki-laki, saya sebut saja namanya Rian. Kemudian yang di tengah perempuan namanya Ratna, dan yang paling belakang namanya Denny. Ini nama rekaan saya saja, jadi mohon maaf bila ada nama yang sama. Nah, mereka ini bertiga bermaksud mendatangi rumah dukun beranak kampung tersebut. Nah, apa tujuan mereka ke rumah dukun beranak tersebut? Sebelumnya saya ceritakan dulu kisah ke belakang. Ratna dan Rian ini adalah sepasang kekasih, sama-sama kuliah di satu kampus yang sama di kota besar. Ratna dan Rian ini hal-hal yang harusnya dilakukan ketika sudah menikah, mereka pun sering lakukan. Mereka itu sudah seperti sepasang suami istri ya. Nah, karena hal tersebut akhirnya Ratna pun hamil. Tentu saja mereka panik. Tentu saja Rian dan Ratna ini panik. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka berdua mencoba untuk mencegah kehamilan itu, tetapi memang tetap bertahan kandungan Ratna ini sehingga sampailah ke 9 bulan. Nah, selama 9 bulan itu Ratna dan Rian merahasiakan kehamilan Ratna ini. Ke siapapun dia tidak pernah bicara, bahkan ke teman dekatnya sendiri pun mereka tidak pernah bicara. Dan selama itu pula, setelah perutnya mulai membuncit, Ratna ini tidak pernah pulang ke rumah. Jadi dia tetap stay di kosan dengan berbagai macam alasan. Ketika hari libur, Ratna ini tidak pulang ke rumah. Jadi dia tetap tinggal di kosan. Dan setelah 9 bulan berjalan, akhirnya tibalah waktunya Ratna melahirkan. Bingung lagi, di mana mereka harus melahirkan? Sedangkan bila di rumah sakit sudah tentu tercatat kan. Dan Rian dan Ratna ini tidak mau kalau sampai ada yang tahu bahwa Ratna ingin melahirkan. Akhirnya karena terdesak, Rian pun bicara dengan Denny.
teman paling dekatnya. Kebetulan Denny ini tahu seorang Paraji di sebuah perkampungan yang jauh dari, dan setelah berbagai macam pertimbangan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke sana. Kembali ke cerita awal, akhirnya Rian, Ratna, dan Denny pun tiba di rumah yang dituju tersebut. Sebuah rumah yang sederhana di perkampungan. Di rumah-rumah penduduk yang lain dia masih berjalan menyusuri sawah. Di sini ada sekitar 100 meter dari rumah penduduk yang lain, jadi agak terpencil. Nah, setelah sampai mereka pun membicarakan maksudnya bahwa Ratna ingin melahirkan di tempat tersebut. Nasib dukun beranak ini adalah seorang ibu setengah baya berumur sekitar 50 tahunan. Saya sebut saja namanya Ibu Karsih ya. Maaf juga ini bila ada nama yang sama. Singkat cerita, persalinan pun selesai. Lahirlah seorang anak perempuan yang mungil, manis, cantik, dan menggemaskan. Nah, setelah anak ini lahir, Ratna dan Rian pun bingung. Mereka pun masih bingung siapa yang akan merawat anak ini. Sementara Ratna dan Rian pun masih kuliah. Dan hal yang tidak mungkin kalau mereka membawa anaknya ke rumah orang tuanya, karena mereka belum menikah dan sudah barang tentu keluarganya pun tidak akan menerima. Akhirnya diputuskan bahwa anak tersebut diadopsi oleh Ibu Karsih. Kebetulan Ibu Karsih tidak mempunyai anak kecil, anak-anaknya sudah dewasa semua. Dan setelah agak sore, akhirnya Ratna, Rian, dan Dani berpamitan pulang. Tapi sebelum pulang, Ratna mengabadikan foto anaknya dengan dirinya tersebut. Kemudian dia cetak foto tersebut pada akhirnya nanti, dan satu dia rawat, satu lagi dia kirimkan ke Ibu Karsih. Setelah itu mereka pun pulang. Waktu berlalu terus, bulan berganti ke bulan, tahun berganti tahun. Akhirnya Ratna dan Rian ini lulus kuliah. Namun pada akhirnya Ratna dan Rian tidak berjodoh. Mereka putus di tengah jalan. Ratna menikah dengan laki-laki lain, sementara Rian pun menikah dengan perempuan yang lain. Kita kembali lagi ke kisah perjalanan hidup anak Ratna yang diadopsi oleh Ibu Karsih ya. Setelah Ratna dan Rian pulang, Ibu Karsih merawat bayi ini dengan penuh kasih sayang. Tidak ada perbedaan. Dia tidak memilah-milah bahwa anak ini adalah anak adopsi. Dia curahkan semua kasih sayangnya, termasuk suaminya. Suaminya ini seorang laki-laki parubaya juga ya. Pekerjaannya sebagai seorang pedagang keliling. Saya sebut saja namanya Bapak Ajum. Nah, Bapak Ajum dan Ibu Karsih ini merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Dan anak tersebut pun diberi nama Dinda Pradipta. Hari berlalu, bulan ke bulan dan tahun ke tahun, mereka tetap mencurahkan kasih sayang terhadap Dinda. Akhirnya Dinda pun tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas. Selain cerdas juga kecantikannya sudah terlihat dari kecil. Dinda ini memiliki garis wajah dari ibu dan bapak. Memang kebetulan Ratna ini seorang wanita cantik dan Rian juga seorang laki-laki yang bisa disebut ganteng ya. Jadi dua gen campuran ini menyatu di darah Dinda, dan akhirnya Dinda pun tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Pada usia 12 tahun, tiba-tiba Ibu Karsih meninggal dunia. Lalu 2 tahun kemudian bapak angkatnya juga meninggal dunia. Sedih sudah barang tentu. Dinda merasakan kehilangan 2 orang yang sangat dia cintai pada waktu yang tidak berselang lama, hanya sekitar 2 tahun ibu dan bapaknya meninggal. Dan pada saat itu dia tinggal dengan kakak angkatnya, seorang perempuan yang sudah menikah dan mempunyai anak bayi. Di rumah orang tua angkatnya ini akhirnya diisi oleh kakak angkat Dinda sendiri.
Nah, disinilah malapetaka kehidupan mulai datang menghampiri Dinda ya. Karena memang dari awal anak-anak Ibu Karsi dan Pak Ajum ini sudah merasa ada ketidaksukaan terhadap Dinda. Karena mereka menilai Dinda ini terlalu dimanja. Apa keinginan Dinda selalu dipenuhi oleh Ibu Karsih dan Pak Ajum. Nah, dari situ mereka pun mulai sedikit benci terhadap Dinda. Namun mereka tidak memperlihatkan karena mereka tidak mau orang tua mereka tahu bahwa mereka itu sebetulnya tidak suka terhadap Dinda. Dan setelah Ibu Karsi dan Bapak Ajum meninggal, mulailah Dinda ini menerima perasaan benci dari kakak-kakak angkatnya ini. Dari situ juga dia mulai tahu bahwa dia sebetulnya bukan anak kandung dari Ibu Karsi dan Bapak Ajum. Dan pada saat itu juga Dinda tidak tahu siapa orang tua kandungnya, karena dia juga tidak berani bertanya. Banyak hinaan dan cercaan yang diterima oleh Dinda pada waktu dasar anak tidak tahu diri, dasar anak pungut dan sebagainya, itu sudah keseharian dia terima. Nah, pada satu ketika Dinda berusia 14 tahun, ada sebuah proyek besar yang mengharuskan rumah yang dia dan kakaknya tempati harus ditinggalkan karena digusur oleh sebuah proyek besar. Dan akhirnya mereka pun pergi dari rumah tersebut dan pergi dari kampung tersebut, pergi jauh, dan semua penduduk kampung pun akhirnya berpisah, berpencar masing-masing mencari tempat tinggal yang lain. Nah, ketika pindah rumah ini, tanpa sengaja Dinda melihat sebuah foto di koper besar yang selama ini dia tidak pernah buka ya. Di foto tersebut dia lihat foto seorang perempuan yang sedang menggendong bayi. Dia penasaran, akhirnya dia pun bertanya kepada kakaknya, siapa foto ini? Tapi kakaknya pun menjawab dengan acuh tak acuh. Untuk apa kamu tahu? Bukan urusan kamu. Itu jawaban yang Dinda terima. Dan tanpa banyak bertanya lagi, Dinda pun menyimpan kembali foto tersebut ke koper, ke tempatnya kembali. Nah, pemirsa, berjalannya waktu, walaupun Dinda ini sehari-harinya tetap tinggal dengan kakak angkatnya, tetapi hinaan itu tidak pernah berhenti ya. Dinda pun bingung, dia itu anak siapa? Siapa orang tua dia itu siapa? Tapi si kakaknya ini juga tidak menjelaskan. Karena kakaknya juga terhadap orang tua Dinda itu sebetulnya memang tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Dinda ini dilahirkan kemudian ditinggalkan pada saat itu. Dia tidak pernah mencari tahu. Kakak Dinda ini tidak pernah mencari tahu siapa orang tua Dinda. Dia tidak pernah menanyakan itu juga terhadap almarhum ibunya. Waktu terus berjalan, tanpa terasa usia Dinda sudah menginjak 18 tahun. Dan di usia 18 tahun ini ada satu kejadian yang akan merubah jalan hidup Dinda untuk selamanya. Kejadian yang sangat-sangat memilukan. Apa kejadian tersebut? Silakan tunggu kelanjutannya di episode kedua nanti. Nah, untuk kalian yang tidak mau ketinggalan episode keduanya, silakan di subscribe channelnya, terus diklik juga gambar loncengnya, biar ketika saya mengupload bagian kedua ada notif di handphone kalian semua. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di episode keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.